Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Masih terkait sikap pembangkangan Rois Am Jatman Lutfi bin Yahya kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, mau dibilang apa lagi, yang paling tepat ya pembangkangan. Ini ada surat dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur tertanggal 12 September 2024, tapi baru kita terima hari ini ya. Ini hari Sabtu 14 September. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Jalan Imam Bonjol nomor 7, Samarinda, Kaltim. Nomor 23/PW strip KTA dan seterusnya, sifat penting lampiran kosong, perihal instruksi menghadiri silaturahmi Idarah Wusto Jatman kepada yang terhormat Idarah Wusto Jamaiyah Ahli Thoriqah Al-Muqtabaroh An-Nahdliyah. Idarah Wusto itu pengurus provinsi ya, pengurus provinsi Jatman, provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa dan salam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita, amin. Memperhatikan surat pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor 2338/PP dan seterusnya tanggal 2 Rabiul Awal 1446 6 September 2024 perihal silaturahmi Idarah Wusto Jatman. Sehubungan dengan surat tersebut, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur memberikan instruksi kepada Idarah Wusto Jamaiyah Ahli Thoriqah Al-Muqtabaroh An-Nahdliyah Provinsi Kaltim agar menghadiri acara tersebut. Setelah melaksanakan instruksi ini agar melaporkan hasilnya kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Demikian surat instruksi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Stempel pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Ketua Kiai Haji Bukhari Nur. Wakil Ketua ini ya, Kiai Haji Bukhari Nur, ditandatangani, kemudian Wakil Sekretaris Saparun Pakar SPD MM. Tembusan pengurus besar Nahdlatul Ulama, satu, yang kedua Rois Surya PWNU Kaltim sebagai laporan, yang ketiga Ketua PWNU Kaltim sebagai pelaporan. Oke ya, saya kira sudah benar ini apa yang disampaikan, diinstruksikan oleh PWNU Kaltim kepada badan otonomnya, yakni Jatman di levelnya ya, Idarah pengurus wilayah Jatman di tingkat provinsi, Idarah Wusto ya. Sebenarnya tanpa harus ada instruksi pun pengurus-pengurus Jatman di semua provinsi dengan mudah seharusnya bisa mengambil keputusan sikap sendiri. Tentu saja harus lebih mengindahkan undangan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, karena itu undangannya resmi oleh pengurus PB, bukan undangan personal. Iya, masa kemudian harus mengikuti pimpinan yang membangkang kepada NU, kepada PBNU. Kalau ada mursyid thoriqah, dengan terbitnya surat instruksi pembangkangan oleh Rois Am Jatman Pekalongan itu, kemudian kok diikuti, maka Rois atau pengurus Idarah Wusto yang ada yang ikut-ikutan membangkang layak dikeluarkan dari pengurus NU. Ya, itu wajib lah hukumnya, karena pengurus Jatman adalah bagian atau badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama yang harus patuh dan tunduk atas peraturan-peraturan organisasi. Toh itu acaranya bagus kok, acara silaturahmi kok, untuk menyelesaikan, mengurai benang kusut yang hari ini sedang membelit, menjerat Jamaiyah Ahli Thoriqah Al-Muqtabaroh Jatman, kan begitu. Lah ya, kalau kemudian instruksinya baik, mungkin tidak ada alasan untuk tidak mengikuti. Oh, itu instruksinya buruk, instruksi melawan terhadap PBNU, dia apa-apaan, Bano melawan Umbajuk namanya. Cara wong Cilacap bejujak. Suul adab itu, makar, pembangkangan.
Dan kalau saya menjadi ketua umum PBNU, sudah saya pecat sejak kemarin, sejak saya melihat terbit surat itu surat menjadi dasar untuk memecat Rois Am Chatman yang sudah berani-berani membanggang kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu pembanggangan terang-terangan secara terbuka melalui surat resmi, itu bukti nyata pembanggangan. Ya, kalau saya ketua umum PBNU-nya, kalau saya jadi Gus Yahya Khalilistakbar ini, sudah langsung tak keluarkan surat pemecatan kepada Rois Am Chatman. Tidak hanya nonaktif, pecat gitu. Iya, karena itu presiden buruk pembangkangan dilakukan oleh ketua PANU. Nggak ada ampun menurut saya. Kecuali kemudian didahului dengan surat tabayun, klarifikasi, lah itu masih ada sopan-sopannya, itu tiba-tiba mengeluarkan surat instruksi pembangkangan. Maka saya sih yakin, saya percaya 100% bahwa para pengurus Idaroh Wusto, para pengurus Jatman di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, saya kira tidak mungkin kemudian mengikuti instruksi, mengikuti perintah dari Rois Amnya yang mengajak makar, yang mengajak tidak benar, mengajak membanggang kepada NU itu saya kira tidak mungkin diikuti. Kalau ada yang mengikuti, hitungannya saya kira kecil. Kalau ada yang mengikuti instruksi pembangkangan seperti itu, maka dia sama sekali siapapun tidak layak disebut sebagai pengurus Jatman di bawah Nahdlatul Ulama. Ya, kalau Jatman di bawah Nahdlatul Ulama adalah Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mutabaro'ah Nahdiyah. Nah, kalau sampean kok nggak setuju dengan Jatman yang dimiliki NU ini, ya silakan bikin Jatman sendiri, Jamiyah Ahli Thariqah Yaman misalkan, ya sana dipimpin oleh orang keturunan Yaman, silakan. Nyatakan bikin surat pengunduran diri dari NU, dari Jatmannya NU. Bikin organisasi sendiri, Jamiyah Ahli Thariqah Al-Yamani misalkan, silakan aja. Tapi sepanjang Anda masih berlindung di bawah Jatman An-Nahdiyah, Jatmannya NU, maka wajib hukumnya para mursyid thariqah, para pengurus thariqah di Jatman ini tunduk patuh atas kebijakan organisasi yang ditentukan, yang diatur oleh NU di seluruh levelnya, mulai ranting MBC, PC, PW sampai pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Itulah aturan main berorganisasi. Ada aturannya, tidak bisa semaunya sendiri. Sudah masanya habis, sudah megang jabatan hampir lebih dari 1/4 abad masuk dikangkangi sendiri, apa-apaan, maksudnya apa? Setelah itu malah berusaha membadan hukumkan. Lalu, itu asetnya NU, ibarat tanah, ibarat rumah, itu aset miliknya NU, kemudian dibikinkan sertifikat sendiri, itu namanya perampok, ya, perampok aset organisasi namanya, nggak benar, itu kriminal. Kalau saya jadi pengurus PBNU hari ini tidak hanya pecat, tak ajukan ke muka hukum, karena itu presiden hukum, presiden buruk yang tidak boleh terjadi lagi di masa akan datang, dilawan oleh ketua Banom yang ada di NU, Banom apapun, tidak hanya Jatman, seluruh Banom-Banom yang ada di NU kemudian berani membangkang, apalagi nyaplok asetnya NU, ya para Banom-Banom itu kan asetnya NU secara organisasi, berani membuat badan hukum sendiri, mau nyaplok itu, merampok, menurut saya layak diperkarakan di muka hukum, biar tidak ada hal yang serupa di masa akan datang dilakukan oleh pengurus-pengurus Banom yang lain. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.